Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marisa Putri, NIM 19110049, Program Studi S1 Farmasi Semester 2A, Universitas Karya Bangsa Palembang. Jadi di video kali ini, seperti video sebelumnya, aku bakal bahas tentang praktikum farmasi fisik. Yaitu, ayo siapa yang tahu aku bakal bahas apa? Ya, aku bakal bahas tentang kelarutan. Wow, kelarutan guys. Jadi buat kalian yang kepo apa sih itu kelarutan, langsung aja tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip kalian nggak tahu apa itu kelarutan. Oh ya, sebelum videonya dimulai jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita mulai videonya dari sekarang. Kelarutan sebagai konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam mililiter per larut yang dapat melarutkan suatu gram zat. Pelepasan zat dari bentuk sediaannya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisika dan kimia zat tersebut serta formulasinya. Kelarutan suatu zat didefinisikan sebagai jumlah solut yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu larutan jenuh dalam jumlah tertentu. Larutan jenuh merupakan larutan yang zat terlarutnya berada di dalam keseimbangan dengan fase padat. Larutan tidak jenuh adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi tinggi, bahwa konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhannya pada temperatur. Lalu di sini, jika kelarutan suatu zat tidak diketahui dengan pasti kelarutannya, dapat ditunjukkan dengan istilah sebagai berikut. Ini udah aku siapin tabel, yaitu yang isinya itu istilah sama jumlah pelarut, bisa kalian lihat. Lanjut, kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Itu ada 4. 1. Pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan umumnya adalah zat organik yang bersifat asam lemah, di mana kelarutannya sangat dipengaruhi oleh pH pelarutannya. Sedangkan basa organik lemah seperti alkolida dan anestetika lokal pada umumnya sukar larut dalam air. Bila pH larutan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut dalam air. Terus yang kedua itu adalah pengaruh temperatur suhu. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung kepada temperatur kelarutan suatu zat padat dalam air akan semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antar molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antar molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah dilepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Berbeda dengan zat padat, adanya pengaruh kenaikan suhu akan menyebabkan kelarutan gas dalam air berkurang. Hal ini disebabkan karena gas yang terlarut di dalam air akan terlepas meninggalkan air bila suhu meningkat. 3. Pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Konfigurasi molekul dan bentuk susunan kristal juga berpengaruh terhadap kelarutan zat. Partikel yang bentuknya tidak simetris lebih mudah larut bila dibandingkan dengan partikel yang bentuknya simetris. 4. Pengaruh konstanta dielektrik. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi, dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar larut di dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Besarnya tatapan dielektrik ini menurut Moore dapat diatur dengan penambahan pelarut lain. Lanjut ke C. Interaksi pelarut dan zat terlarut. 1. Pelarut polar. Polaritas pelarut atau momen dipol. Bisa kalian simak di PowerPoint aku tersebut dan bisa kalian baca sendiri. Dalam pelarutan air, sifat asam basa lavis
Struktur molekul, misal perbandingannya gugus polar terhadap gugus nonpolar, alkohol alifatik, butil alkohol, N-butil alkohol. Lanjut ke nomor 2, mekanisme pelarutan. Pelarutan polar, gaya tarik-menarik ion kristal. Bisa kalian lihat di PowerPoint. Memutuskan ikatan kovalent HCl ditambah H2O, hasilnya H3O plus ditambah Cl. RCOOH ditambah H2O, hasilnya dapat diabaikan. RCOOH ditambah NaOH, hasilnya RCOO ditambah Na+. Solvasi molekul dan ion, gaya interaksi dipol, ikatan hidrogen. 3. Pelarut nonpolar. Interaksi dipol induksi, gaya van der Waals-London, misalnya minyak atau lemak larutan dalam benzen. 4. Pelarut semipolar. Sebagai perantara bercampurnya cairan polar dan nonpolar melalui induksi derajat polaritas molekul pelarut dan nonpolar. Misalnya aseton, hasilnya es dalam ether. Lanjut ke D. Fenomena distribusi. Suatu zat dapat larut dalam dua macam pelarut yang keduanya tidak saling bercampur. Jika ada kelebihan cairan atau suhu, zat padat ditambahkan dalam campuran dari dua cairan tidak bercampur. Zat itu akan mendistribusikan jika di antara dua fase sehingga masing-masing menjadi jenuh. Jika zat itu ditambahkan ke dalam pelarut tidak tercampur dalam jumlah yang tidak cukup untuk menjenuhkan larutan, maka zat tersebut akan didistribusikan di antara kedua lapisan dengan konsentrasi tertentu. Air adalah pelarut yang baik untuk garam, gula, dan senyawa sejenis. Sedangkan minyak, mineral, dan benzen biasanya merupakan pelarut untuk zat yang biasanya hanya sedikit larut dalam air. Penemuan empiris ini disimpulkan dalam pernyataan Lickliss-Floyd-Like, kelarutan bergai pada pengaruh kimia listrik struktur yang menyebabkan interaksi timbal balik zat pelarut dan zat terlarut. Koefisien partisi menggambarkan rasio pendistribusi obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Bila molekul semakin larut lemak, maka koefisien partisinya semakin besar dan difusi transmembran terjadi lebih mudah. Tidak boleh dilupakan bahwa organisme terdiri dari fase lemak dan air, sehingga bila koefisien partisi sangat tinggi ataupun sangat rendah, maka hal tersebut merupakan hambatan pada proses difusi zat aktif. Untuk memproduksi suatu respon biologis, molekul obat pertama-tama harus menyeberangi suatu membran biologis, bereaksi sebagai suatu pembatas lemak untuk kebanyakan obat-obat dan mengizinkan absorpsi zat-zat yang larut dalam lemak dengan difusi pasif, sedangkan zat-zat yang tidak larut dalam lemak dapat difusi menyeberangi pembatasan hanya dengan kesulitan yang besar. Jika tidak sama sekali, hubungan antara konstanta disolusi, kelarutannya dalam lemak dan pH pada tempat absorpsi serta karakteristik absorpsi dari berbagai obat merupakan dasar dari teori pH partisi. Penentuan derajat disosiasi atau harga pKa dari zat obat merupakan suatu karakteristik fisika kimia yang relatif penting terhadap evaluasi dari efek yang mungkin ada absorpsi di berbagai tempat pemberian. Pengetahuan tentang koefisien partisi atau koefisien distribusi sangat penting diketahui oleh seorang farmasi. Prinsip dari koefisien ini sangat banyak berhubungan dengan ilmu farmaseutik, termasuk di sini adalah pengawetan sistem minyak air, kerja obat di tempat yang tidak spesifik, absorpsi dan distribusi obat ke seluruh tubuh. Sebelum molekul terdisosiasi dalam ion-ion salah satu dari fase tersebut. Hukum distribusi digunakan hanya untuk yang umum, konsentrasinya pada kedua fase yaitu monomer atau molekul sederhana dari zat tersebut. Koefisien partisi minyak air adalah suatu petunjuk sifat lipofilik atau hidrofilik
hidrofobik dari molekul obat. Lewatnya obat melalui membran lemak dan interaksi dengan makromolekul pada reseptor kadang-kadang berhubungan baik dengan koefisien fatisi oktanol atau air dari obat. Pada umumnya, obat-obat bersifat asam lemak atau basa lemak jika obat tersebut dilarutkan dalam air sejenis akan teronisasi. Besarnya fraksi obat yang terionkan tergantung pada pH larutannya. Obat-obat yang tidak terionkan lebih mudah larut dalam lipida. Sebaliknya, yang dalam bentuk ion kelarutannya kecil atau bahkan praktis tidak larut. Dengan demikian, pengaruh pH sangat besar terhadap kecepatan absorpsi obat yang bersifat asam lemak atau asam basa. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi adalah pengaruh sifat kelarutan bahan obat terhadap distribusi, menunjukkan antara lain bahwa senyawa yang larut baik dalam bentuk lemak terkonsentrasi dalam jaringan yang mengandung banyak lemak, sedangkan sebaliknya zat hidrofil hampir tidak diambil oleh jaringan lemak karena itu ditentukan terutama dalam ekstrasel. Lanjut ke F, pengaruh distribusi. Pengaruh distribusi telah disebut pengaruh obat, artinya bahwa obat terarah kepada tempat kerja yang diinginkan dari segi terapeutik. Kita mengharapkan distribusi dapat diatur, artinya konsentrasi obat pada tempat kerja lebih besar daripada konsentrasi di tempat lain pada organisme. Walaupun demikian, kemungkinan untuk mempengaruhi pada distribusi dalam bentuk hal kecil. Pada kemoterapi tumor ganas sebaiknya dicoba melalui penyuntingan atau infus sitostatik dalam antrimembran. Jadi, kesimpulannya adalah secara kuantitatif kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam mililiter per larut yang dapat melarutkan suatu zat-zat. Pelepasan zat dari bentuk sediaannya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisika dan kimia zat-zat tersebut serta formulasinya. Larutan juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Larutan jenuh merupakan larutan yang zat terlarutnya berada di dalam keseimbangan dengan fase padat. B. Larutan tidak jenuh adalah larutan yang mengandung konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur. C. Larutan lewat jenuh suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada zat seharusnya ada pada temperatur tertentu, sehingga ada zat terlarut yang tidak larut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kata-kata saya atau dalam penyebutan kata saya kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Goodbye.